Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gema Nusantara, dosen tetap di program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan unjuk kerja bidang pengajaran saya untuk mata kuliah Statistika Sosial dengan kode mata kuliah K10C1009 berbobot 3 SKS untuk di semester 3. Di sini kita akan mempelajari hal-hal yang paling krusial atau dasar dari statistika seperti perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensi, kemudian teknik penyajian data, lalu pengumpulan data, hingga melakukan visualisasi data dan melakukan pengujian hipotesis dan analisis ekosistem media. Perkuliahan ini dirancang berbasis OBE dengan mendukung capaian CPL program studi. Mata kuliah ini memiliki 3 CPL, namun pada praktik pembelajaran ini dirancang secara sistematis untuk memenuhi CPL yang ke-8, yaitu membekali mahasiswa agar menguasai literasi data dan informasi sesuai dengan tuntutan tugas profesional jurnalistik yang inovatif, berkualitas, dan beretika. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran ini selama 1 semester dibagi ke dalam beberapa pokok pembahasan, meliputi sejarah statistika sosial, kemudian konsep deskriptif, lalu populasi dan sampel, kemudian konsep probabilitas, lalu pengujian hipotesis, hingga materi yang akan kita presentasikan pada hari ini, yaitu adalah ukuran statistik. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini dilakukan secara hybrid learning dengan mengkombinasikan metode sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran yang saya terapkan berpusat kepada mahasiswa dengan strategi small group discussion, lalu problem based learning hingga project based learning pada akhir semester. Untuk mencapai CPL tersebut, materi ini langsung diturunkan ke dalam CPMK ketiga. Melalui pertemuan kelima ini, mahasiswa ditargetkan untuk mampu membaca, memahami, dan menginterpretasikan data statistik sosial dari berbagai sumber seperti data BPS, kemudian hasil survei, maupun hasil polling di beberapa media. Secara lebih spesifik, ada 2 target kemampuan akhir atau sub CPMK yang akan kita capai di dalam pertemuan kelima ini. Yang pertama adalah sub CPMK ketiga, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengolah data sosial menggunakan rumus statistika deskriptif, baik nilai min, median, dan modus. Kemudian yang kedua adalah sub CPMK yang keempat, mahasiswa dituntut untuk mampu membaca serta menginterpretasikan hasil output statistik tersebut ke dalam bentuk tabel, grafik, atau persentase yang siap disajikan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, jadi hari ini kita lanjut ya materi perkuliahan kita. Ya, hari ini adalah pertemuan yang kelima tentang ukuran statistik. Jadi ukuran statistik itu adalah salah satu tools atau alat di dalam statistika deskriptif. Ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih statistika deskriptif itu? Silakan, mungkin ada yang mau bisa jawab. Aisyah? Pemaknaan dari angka. Pemaknaan dari angka. Oke, ada lagi? Bintang? Ya, sejauh pemahaman saya Pak, mungkin penafsiran angka itu. Penafsiran angka. Oke ya, pemaknaan angka dan penafsiran angka. Ada lagi? Fakhri? Apa
apa ya, mungkin kayak dari suatu hal yang tadinya cuma angka-angka, tapi coba kita untuk jelaskan lebih simpel. Oke, penjelasan lebih simpel ya. Oke ya, jadi kalau saya simpulkan berdasarkan pendapat teman-teman bahwa statistika deskriptif itu adalah pendeskripsian data. Ya, penjelasan terhadap data atau suatu fenomena. Ya, apalagi teman-teman di sini kan adalah calon jurnalis ya, atau pengelola media. Nah, sebagai seorang jurnalis, kita tidak lagi membutuhkan data-data atau membutuhkan opini atau pendapat dari seseorang saja. Ya, apalagi kalau sumber beritanya atau sumber liputannya itu berdasarkan dari katanya. Nah, kalau teman-teman lihat beberapa fenomena terakhir, ada sebuah diskusi publik ya di sebuah kampus bahwa ketika penyampaian argumentasi atau pendapat dia merujuk kepada sebuah film. Ya, ketika ditanya oleh pihak lain, datanya dari mana? Oh, dari film ini. Nah, itu tidak salah, tetapi kita harus punya verifikasi. Apakah benar yang ada di film itu datanya akurat atau tidak? Nah, sebagai seorang jurnalis, ketika kalian ingin membuat liputan atau membuat berita, sangat membutuhkan yang namanya data. Ya, jadi bahan bakar sebuah berita atau liputan itu adalah data. Dan data itu yang akan membuktikan apakah hasil liputan kalian atau berita yang kalian buat itu beritanya faktual atau tidak. Nah, begitu juga oleh khalayak. Ketika suatu berita, kalau disajikan dengan data-data, audiens atau khalayak akan cenderung lebih percaya. Dibandingkan kalau kata si A, kata si B, kata si C tanpa ada data-data yang faktual. Nah, untuk itu pertemuan kita hari ini untuk membahas bagaimana cara kita menyederhanakan data. Sehingga data yang begitu besar, data yang begitu banyak, ini bisa kita sederhanakan menjadi sesuatu yang informatif dan mudah dibaca oleh khalayak. Nah, salah satu tools yang digunakan untuk menyederhanakan data yaitu adalah ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu adalah salah satu alat ukur atau salah satu tools yang digunakan di dalam analisis statistika deskriptif. Jadi kalau kita belajar statistika deskriptif, ya, ini ada beberapa alat ukur atau ada beberapa tools untuk menyederhanakan data atau menjelaskan data menjadi sesuatu yang lebih informatif. Yang pertama adalah penyajian data. Penyajian data. Nah, penyajian data itu bisa disajikan dalam bentuk apa saja. Jadi kalau kalian udah punya data mentah nih, ya, ketika kalian data mentah itu kemudian diolah untuk menjadi sebuah berita atau produk jurnalistik, kira-kira kalian sajikan dalam bentuk apa? Infografis. Terus? Apa lagi? Infografis kan desainnya, tapi penyajian datanya seperti apa? Grafik. Terus tabel. Ya. Jadi ketika kita melakukan analisis statistika deskriptif, maka alat ukur yang paling sederhana itu adalah penyajian data. Yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah ukuran statistik. Ya. Jadi ukuran statistik itu adalah salah satu konsep untuk mendapatkan karakteristik dari suatu data. Nah, di dalam ukuran statistik, ini ada 3 pendekatan. Ada ukuran pemusatan data, yang akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan ini. Kemudian ada ukuran penempatan data, dan ada ukuran penyebaran data. Itu ya. Nah, hari ini kita akan fokus pada ukuran pemusatan data.
Oke. Ya, jadi di dalam ukuran pemusatan data ini ada semacam tiga pengukuran. Ini paling mungkin kalian akan lebih sering dengar dengan istilah nilai rata-rata atau mean, terus median dan modus ya. Itu adalah hal-hal yang paling sering digunakan ketika kita ingin melakukan ekstraksi informasi untuk mendapatkan data-data yang sangat besar. Nah, dalam melakukan ukuran pemusatan, ada beberapa tujuan. Yang pertama, kita untuk mengestimasi nilai referensi sentral yang merepresentasikan satu set. Nah, bayangkan ketika Anda menjadi seorang jurnalis, ya, atau nanti jadi pengelola media, atau jadi data analyst, gitu. Ketika Anda mendapatkan data sekunder yang sangat banyak, anggaplah misalkan kalian punya data APBD, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat datasetnya itu sangat banyak, ya, ada beberapa baris atau ada beberapa ribu data. Nah, kalau Anda sebagai jurnalis, ya, atau Anda sebagai data analyst ingin melakukan analisis terhadap data, tidak mungkin kalian menyajikan data itu secara mentah. Ya, kalau secara mentah berapa halaman tuh yang kalian sajikan. Nah, dengan kita memahami ukuran pemusatan data, kita bisa mendapatkan satu data tunggal yang merepresentasikan atau mengeneralisir data secara keseluruhan. Kita bisa langsung menyimpulkan bahwa nilai rata-rata APBD kota dan kabupaten di Indonesia berjumlah sekian. Ya. Atau nilai APBD tertinggi itu ada di kota mana. Nilai APBD terendah itu ada di kota mana. Nah, kalau kalian memahami ukuran statistik, kalian bisa membuat kesimpulan terhadap data. Ya, pertama, datanya jadi lebih mudah dibaca. Kemudian datanya jadi lebih mudah dipahami. Jadi nggak perlu lagi kita baca data-data yang berbaris-baris, kita bisa langsung menyimpulkan terhadap data yang ada. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui signifikansi komparasi dua sampel atau lebih. Nah, misalkan kalian ingin membandingkan data tadi ya, mana data APBD antara Jawa Barat dan Jawa Timur misalkan. Nah, dengan kalian sudah melakukan analisis deskriptif sederhana, kalian bisa mendapatkan gambarannya. Mana yang lebih besar nanti, Jawa Barat atau Jawa Timur berdasarkan data yang ada. Yang divisualisasikan berdasarkan penyajian data tadi, mau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh ukuran statistik sampel, ya, untuk sebagai parameter populasi. Jadi ini adalah tujuan-tujuan yang digunakan untuk melakukan analisis pemusatan data. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Tujuan yang pertama, kalau misalkan ada satu institusi media, kalian bekerja di situ ya, atau di dalam satu perusahaan kalian sebagai data analyst, misalkan kalian diminta untuk menganalisis rating view sebuah media setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, kan datanya sangat banyak ya. Kalau kita ngambil setiap tahun, berarti kita harus melihat data per hari, per minggu, per bulan, ya, sehingga dapat data tahunan. Nah, kalau kita sajikan data begitu saja, pertama datanya akan sulit dibaca. Ya, pertama harus mulai dari mana dulu nih data ini kita baca. Kemudian yang kedua, sulit kita simpulkan. Nah, gimana rating view perusahaan kita atau media kita setiap bulannya kalau datanya kita sajikan secara gamblang, belum kita olah. Tapi kalau kita sudah mengetahui ukuran pemusatannya, kita bisa menjelaskan kepada pimpinan kita bahwa rating rata-rata media kita tiap bulannya berada di angka 8,5. Nah, itu udah langsung menggambarkan. Artinya apa? Artinya itu udah di atas rata-rata. Karena nilainya sudah 8,5, sudah mendekati 10. Nah, dengan kita menyimpulkan data berdasarkan ukuran pemusatan, kita bisa langsung menarik sebuah kesimpulan. Bahwa dari data yang sangat banyak, kesimpulannya bahwa rating media itu sudah sangat baik. Nah, kalau sudah sangat baik, kira-kira
perlu strategi apa untuk mempertahankan atau bahkan untuk meningkatkan. Kemudian yang selanjutnya untuk melakukan komparasi dua sampel. Nah, misalkan Anda sebagai seorang peneliti ya ekosistem media. Nah, kemudian kalian diminta untuk melakukan perbandingan jumlah view antara media narasi TV dan media Kompas TV. Mana yang lebih baik? Nah, kalau kita melakukan perbandingan data, syaratnya kita harus menggunakan tools yang sama. Jadi kalau narasi TV kita analisis menggunakan nilai rata-rata, maka Kompas TV juga harus menggunakan nilai rata-rata. Nggak bisa kalau yang satu pakai median, satu lagi pakai modus. Kemudian kalian bandingkan. Nah, itu namanya tidak apple to apple ya. Tidak sama alat ukurnya. Jadi pastikan ketika kita ingin membandingkan dua kumpulan data, maka mode perhitungannya itu harus sama. Jadi kalau yang satu pakai nilai rata-rata, pastikan yang satu lagi juga sama ya nilai rata-rata. Nah, kemudian sebagai gambaran dari karakteristik populasi. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan di awal ya. Ketika ada seorang pemret misalkan, dia mengetahui nilai min atau rata-rata dari rating view tiap bulannya. Ketika angka yang dihasilkannya ternyata tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan, maka pemret tersebut dapat merencanakan sebuah strategi baru. Kira-kira bagaimana nih untuk meningkatkan rating view-nya sehingga mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaannya. Nah, itu adalah manfaat kita untuk mempelajari ukuran pemusatan data. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Masih bingung? Oke ya, kita lanjutkan dulu. Nah, misalkan kalau kita ingin memperoleh data tunggal dari keseluruhan data, maka kita menggunakan nilai rata-rata. Tapi kalau kita ingin mencari lokasi data dari keseluruhan data, kita menggunakan median sebagai alat ukur. Tapi kalau kita ingin mencari nilai yang paling sering muncul dalam penelitian, kita menggunakan modus. Nah, biasanya teman-teman atau kakak tingkat kalian ketika ingin melakukan riset, penelitian, pemilihan isu, ya, pemilihan media, dasar argumentasi mereka itu berdasarkan tren Google, ya. Nah, kalau kita lihat tren Google itu kan melihat ada frekuensi. Media mana yang paling sering diakses atau isu apa yang paling banyak. Nah, itu adalah salah satu tools menggunakan modus. Jadi modus itu bisa mendapatkan isu mana yang paling viral. Isu mana yang paling sering diakses karena berdasarkan jumlah frekuensi yang paling sering dicari di dalam pencarian Google. Nah, itu adalah salah satu tools menggunakan modus. Jadi itu contoh sederhana saja ya dari penggunaan modus. Oke, sekarang pertama kita akan bahas nilai rata-rata. Jadi secara definisi, nilai rata-rata itu adalah rata-rata dari kumpulan data. Ya, yang mana jenis ukuran pemusatan ini merupakan ukuran yang paling sering digunakan atau yang paling umum digunakan ketika kita ingin membandingkan data secara deskriptif. Karena paling mudah, tinggal kita hitung totalnya, kemudian kita bagi banyaknya data. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai rata-ratanya. Hanya saja, kalau kita menggunakan min, dalam min itu ada yang dinamakan dengan outlier. Kan kita tidak bisa memastikan kalau data yang kita gunakan itu datanya cenderung normal. Kadang ada satu data yang ekstrim. Ya, ekstrim tuh datanya beda sendiri. Ya, ada sangat tinggi atau sangat rendah. Nah, kalau kita menggunakan nilai min akan terpengaruh dengan data-data itu. Sehingga nilai rata-ratanya bisa bergeser. Dan cenderung tidak merepresentasikan dari gambaran keseluruhan populasi. Nah, kemudian min itu juga bisa digunakan untuk semua nilai data. Keuntungannya ya. Kemudian variasi di dalam min itu lebih sedikit dibandingkan dengan median atau modus.
Lalu min juga digunakan untuk menghitung statistik lain seperti varians yang ada pada ukuran penyebaran data. Nah, hanya saja tadi kekurangan min itu adalah outliers. Ya. Sebagai contoh, misalkan kalian ingin mengetahui tingkat kesejahteraan suatu warga di desa X. Ya. Misalkan di desa itu ada 5 orang yang dijadikan sumber data. Orang pertama dia pendapatannya 2 juta. Orang kedua 2.500.000. Ya. Terus orang ketiga 3 juta. Orang keempat 3.500.000. Orang kelima dia 50 juta. Nah, misalkan di dalam satu desa itu yang biasanya warganya karakteristiknya adalah petani, ya, atau yang bekerja di sektor-sektor informal, tapi ada satu warga yang dia merupakan pejabat misalkan, yang mana pendapatannya sangat besar. Ya, kalau tadi kita lihat dari rentetan data, yang pejabat ini mendapatkan gaji 50 juta per bulan. Nah, kalau kita menganalisis dengan nilai rata-rata, maka nilai rata-rata itu akan tergerak naik karena ada nilai yang ekstrim. Nah, jadi kalau kita mengambil kesimpulan berdasarkan data rata-rata, maka kita bisa menganggap wilayah tersebut adalah warga yang sejahtera atau cenderung berada di atas, menengah ke atas, karena nilai rata-ratanya itu berkisar antara 10 sampai 12 juta. Padahal cuma satu warga yang nilainya sangat besar pendapatannya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan nilai min, kita akan mendapatkan kesimpulan yang salah. Nah, bayangkan kalau ketika kalian menjadi jurnalis, kemudian kalian menulis bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tahun 2026 meningkat dengan nilai rata-rata misalkan 5 juta per bulan. Ya. Kenapa 5 juta per bulan? Sedangkan kalau kita lihat realitas di masyarakat masih banyak orang-orang yang berada di bawah garis itu. Ya, karena variabelnya disamakan antara orang yang kaya dan super kaya dengan orang yang miskin di bawah garis kemiskinan. Nah, dibuat nilai rata-rata itu akan tergerak naik nilainya. Nah, dengan kasus ini kira-kira menurut kalian mana alat ukur yang tepat untuk menggambarkan nilai data yang tepat? Kira-kira pakai apa? Pakai modus. Kenapa pakai modus? Karena paling banyak. Berarti nanti di dalam sebuah laporan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia 51 juta. Kan gitu kalau modus. Angka tertingginya saja yang kita ambil. Berarti enggak, ini malah semakin tinggi, semakin orang Indonesia, semakin orang-orang kaya semua nih. Nggak ada tuh orang-orang yang tidak punya kerjaan tuh dianggap gajinya ya 50 juta. Karena ngambilnya dari modus. Tools atau alat yang paling jujur untuk menggambarkan realitas itu adalah menggunakan median. Ya, misalkan di sini kita punya berapa data. Misalkan si A ini 1.500.000. Kemudian B itu adalah 2 juta. Kemudian C 2.500.000. D adalah 3 juta. Kemudian yang ke E ini anggota DPR, dia gajinya 51 juta. Kalau kita menggunakan nilai rata-rata, maka jumlah kesejahteraan warga desa itu 12 juta. Tinggi ya. Ini yang D ini hilang. Karena nilai min ke bawah yang E. Kalau modus, angka ini doang yang akan muncul. Karena nilai yang frekuensi tertinggi. Maka caranya menggunakan nilai median. Kita buat ini yang A, ini B, C, D, E. Nah, C-nya ini 2.500.000. Nah, 51 juta di sini, kemudian 1.500.000 di sini. Nah, itu akan lebih menampilkan data secara jujur.
Nah, dengan nilai median itu kita akan bisa menganggap bahwa sebagian masyarakat di Indonesia memiliki nilai pendapatan sebesar 2.500.000. Nah, lebih jujur terhadap data. Dibandingkan kita menggunakan min, angkanya ikut naik, dibandingkan menggunakan modus, frekuensi tertinggi saja yang kita pakai. Itu ya. Kemudian di dalam min ini untuk menyajikan data tunggal. Nah, misalkan kita ingin mengetahui rating di Via TV tiap bulannya. Ya, ini ada 12 angka setiap bulannya. Nah, kalau kita menggunakan nilai rata-rata, kita bisa menyimpulkan bahwa rating di Via TV pada tahun ini itu adalah 7,4. Dengan kita jumlahkan semua data, kemudian kita bagi banyaknya data atau jumlah observasi. Itu untuk min pada data tunggal. Nah, bagaimana dengan data yang sudah dikelompokkan? Misalkan kalian dapat nggak cuma data primer, tapi kalian dapat data sekunder yang bentuknya sudah dalam bentuk interval. Nah, maka caranya kalian mencari nilai tengahnya, kemudian kali dengan frekuensi untuk dibagi dengan total frekuensi. Maka kalian akan mendapatkan nilai min kelompok itu adalah 59,15. Gitu ya. Nah, lalu ini median. Dengan membagi data, jadi dengan penggunaan median kita bisa mengetahui lokasi data. Dan nilai median dia tidak akan terpengaruh oleh nilai yang sangat ekstrim, nilai minimum atau nilai maksimum tertinggi. Nah, ini untuk median pada data tunggal. Nah, kalau lihat median data tunggal, caranya kita urutkan dulu data dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian kita hitung rankingnya. Nah, kita akan dapat nilai median dari di Via TV adalah 7 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah modus. Ya, nah ini modus ya, nilai yang berdasarkan ukuran atau nilai frekuensi tertinggi. Nah, tadi kalau kita menggunakan modus, maka kita hanya tahu nilai yang tertingginya saja, karena yang frekuensinya yang paling banyak. Salah satu perhitungan sederhana menggunakan modus adalah dengan membuat tabel atau membuat diagram. Kita akan langsung melihat angka mana saja yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, kira-kira itu ya perkuliahan kita hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau menyimpulkan terkait perkuliahan kita hari ini? Apa yang kalian peroleh? Silakan. Silakan, Nino. Dan ini ukuran pemusatan itu soal penyederhanaan data dari data yang sudah banyak, terus kita sederhanakan jadi data-data yang lebih bisa diinterpretasikan kepada awam gitu. Oke, terima kasih Nino ya. Selanjutnya, Kotan. Oh ya Pak. Jadi tadi disebutkan ada statistika deskriptif itu Pak, yang bisa disajikan datanya itu melalui tabel dan diagram. Lalu ada nilai ya pemusatan data itu ada min, median, dan modus. Gitu. Kalau min itu adalah rata-rata, median itu data yang di tengah, dan modus itu adalah data yang terbanyak. Oke. Nah, manfaat mempelajari ini untuk kalian sebagai mahasiswa jurnalistik apa kira-kira? Silakan Nugra. Membantu menyederhanakan membaca data Pak, yang akan ditampilkan kepada masyarakat. Lalu tadi Pak Guma sempat mencontohkan untuk pemret, misal tadi ada rating. Kalau kita mengetahui ini ratingnya sempat turun atau terendah tidak sesuai dengan harapan, itu bisa untuk menjadi strategi baru dalam program selanjutnya. Oke ya. Jadi itu ya yang bisa kita peroleh pada perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai ukuran statistik, khususnya dalam membedah esensi serta perhitungan min, median, dan modus. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dapat dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa dan menjadi proses penilaian baik dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.